Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sekarang dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia ya tentunya. Sebelumnya aku mau sampaikan dulu, saat video ini rilis atau sudah aku posting, itu tandanya aku sudah tidak berada di ruangan ini lagi dan sudah berkumpul bersama dengan keluargaku dan sahabat-sahabatku tercinta. Ya, sekarang aku sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Why am I here? Teman-teman mungkin ya udah ngerti kenapa aku di sini, kenapa harus menjalani isolasi mandiri. Jadi ceritanya tanggal 24 September yang lalu, aku mau flight back ke Surabaya dari Padang. Dan memang sebenarnya ada urusan di sini, sudah hampir sebulan aku di sini. Saat aku menjalani rapid test di bandara dan ternyata dinyatakan reaktif. Really shocked that time. Bener-bener yang what? Beneran aku reaktif? Aku kayak nggak ngerasa aku sering ada kontak dengan orang-orang di sini karena ya aku cuman stay aja di tempat temanku, nggak sering keluar. Cuman keluar itu kalau kita cari makan dan sama sekali nggak pernah nggak pakai masker. Sama sekali. Akhirnya 2 hari setelah aku rapid, which is tanggal 26 September, aku dapat telepon dari Dinkes Kota Padang Panjang karena aku stay-nya di Padang Panjang, bahwasanya aku positif. Lebih shock lagi dong. Kaget, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Masih shock, ada paniknya juga, tapi kayak lebih ke berserah aja sih. Ya, ini semua adalah kehendak Tuhan. Akhirnya hari itu juga tanggal 26 aku dikarantina atau diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang. Aku dijemput sama tim medis. Langsung mulai dari hari itu aku melakukan isolasi di sini. Rasanya nggak enak, really nggak enak. Harus diisolasi sendirian, nggak ngerti mau ngapain gitu kan di sini. Cuman ya bisa olahraga, pagi-pagi berjemur, minum obat. Untungnya aku masih ada keluarga yang sangat suportif. Sahabat-sahabat aku masih sering kontak, kasih semangat. Tapi jujur, kalau aku harus memilih, aku nggak akan memilih untuk pernah berada di sini. So, buat teman-teman yang alhamdulillah masih diberi kesehatan, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dengan baik. Jangan pakai masker scuba atau yang kayaknya tipis. Ya, terus bawa sanitizer kemana-mana. Kalau bisa pakai pakaian yang nggak terlalu terbuka, biar kita nggak ada kontak langsung dengan orang-orang lain yang kita nggak ngerti mereka juga seperti apa gitu kan. Awareness-nya terhadap protokol kesehatan. Kalau perlu misal mau beli-beli barang di supermarket, pakai hand gloves ya, pakai sarung tangan. Aku sekarang jadi lebih agak gimana ya, agak parno juga karena aku ngerasa aku sudah menerapkan protokol kesehatan sebaik itu, tapi ternyata masih terpapar virus corona juga gitu. Jadi buat teman-teman yang masih aware dengan dirinya, dengan keluarganya, please patuhi peraturan pemerintah ya. Kalian sudah lihat banyak kan yang sampai harus meregang nyawa, yang ditinggalkan orang tersayangnya karena virus ini. Bayangkan sedihnya, mereka bahkan gak bisa ikut ke pemakaman untuk menguburkan, gak bisa ketemu untuk terakhir kalinya. Nah teman-teman, apakah aku ada gejala? Awalnya memang aku ngerasa gak ada gejala, tapi setelah aku inget-inget, ternyata aku sempat mengalami yang namanya anosmia atau kehilangan indera penciuman. Dimulai
dari aku tuh sempat pilek beberapa hari, 2-3 hari pilek, tiba-tiba aku nggak bisa nyium sama sekali. Aku coba untuk nyium parfum, coba untuk berusaha membau sesuatu yang strong, bahkan aku mencium sampah itu aku nggak ada bau sama sekali. Dan aku juga sempat kayak merasakan sakit banget, pusing banget di kepala itu, karena awalnya aku mengira itu pilek biasa, tapi ternyata bukan. Ya dari situ akhirnya aku benar-benar ingat bahwasanya itu adalah gejala dari virus ini. From this video, I would like to remind all of you untuk lebih aware dengan dirinya sendiri, lebih aware dengan orang-orang di sekitar kalian. Saat kita berusaha untuk membuat orang-orang di sekitar itu juga ikut aware, itu juga salah satu self protection juga. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku yang sudah merasa sangat mematuhi protokol kesehatan pun masih bisa terpapar, karena aku merasa mungkin ya aku berada di lingkungan, di orang-orang yang mungkin belum terlalu aware dan peduli tentang hal ini. Aku juga baru tahu bahwasanya di Sumatera Barat ini kasusnya sedang marak. Dan buat kalian-kalian yang masih terlalu angkuh, terlalu sombong untuk mengatakan ini hanyalah politik semata, ini hanyalah konspirasi, sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi hanya dibuat-buat saja. Please, tobatlah kalian. Jangan sampai Allah murka hanya karena kalian berkata demikian dan sampai akhirnya kalian sendiri yang merasakan. Aku nggak pengen ini terjadi buat teman-teman semuanya. That's why I made this video. This virus is exist. Meskipun gejala aku nggak seperti orang-orang lain yang sampai capek-capek badannya, sampai demam yang tinggi banget. No, aku cuman pilek dan tidak bisa merasakan. Aku kayak sama sekali nggak bisa merasakan apa makanan yang aku makan, dan aku nggak bisa mencium sama sekali. Tapi aku merasakan memang ada sesuatu yang aneh yang masuk dalam tubuhku. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah merasa sistem imun kalian itu sangatlah baik, kalian merasa sering sakit tapi cepat sembuhnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana dan kapan virus ini masuk ke tubuh kita, dan itu semua adalah kehendak dari Allah. Aku yakin Indonesia bisa, kita pasti bisa. Harus kita singkirkan virus ini dari negara kita Indonesia. Untuk teman-teman di sana yang mungkin sudah terpapar dan masih dalam atau masih sedang diisolasi, aku sampaikan semangat buat teman-teman semuanya. Aku tahu kalian pasti bisa. Ini tubuh kalian. Jangan sampai kalian biarkan suatu hal yang negatif masuk dan menguasai tubuh kalian. Itu semua adalah pilihan kalian untuk tetap semangat, untuk melanjutkan hidup kalian lebih baik lagi. Ya. Buat kalian semua yang mungkin butuh experience dari aku mungkin yang sudah pernah positif dan how can I fight this all gitu, apa aja cara-caranya, bagaimana caranya aku melawan ini semua, bagaimana gejalanya aku lebih detail, bagaimana aku menjalani karantina di sini, bagaimana aku harus menyikapi semuanya. Nggak usah pernah ragu untuk bertanya. I will answer all of your question. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang Panjang, saya juga ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Juga untuk RSUD Padang Panjang, seluruh tenaga medis, dokter, perawat-perawat di sini yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas bantuannya, terima kasih banyak atas semangat dan motivasinya. Terima kasih banyak atas fasilitas yang diberikan untuk saya. Amin. Saya amat sangat terharu saya bisa dirawat dengan baik di sini tanpa dibungut biaya sama sekali. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu dilindungi oleh Allah, dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan again, thank you very much.